Sebelum video dimulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, kita hari ini akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam kelas 11 SMA, IPA maupun IPS, yakni bab yang kedua di semester genap ini. Di bab yang kedua ini kita akan membahas tentang bab berbakti kepada orang tua, ya, berbakti kepada orang tua dan guru. Baik, langsung saja. Yang pertama, berbakti kepada orang tua ini hukumnya adalah fardhu ain, ya, atau wajib. Kemudian yang kedua, wajibnya berbakti kepada orang tua ini bahkan terletak pada urutan yang kedua, ya, setelah kewajiban sholat 5 waktu. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, afdalul a'mali awil amali as-sholatu liwaqtiha wa birrul walidain. Bersabda Rasulullah SAW yang artinya paling afdolnya atau paling utamanya amalan-amalan, ya, di antara amal-amal itu adalah as-sholatu liwaqtiha, yaitu sholat tepat pada waktunya, dan wabirrul walidain, dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dalam Islam orang tua itu dibagi menjadi 3 macam, ya. Jadi ada 3 macam orang tua menurut Islam. Yang pertama yaitu orang tua yang melahirkan kita, yang merawat kita, yang membesarkan kita, ya, atau istilahnya orang tua kandung. Yang kedua yaitu orang tua yang memberikan kita ilmu, ya, memberikan kita ilmu. Siapa? Yaitu guru kita, guru, ya. Dan yang ketiga yaitu orang tua dari suami atau istri kita, ya, yaitu mertua, ya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk berbakti kepada ketiga macam orang tua kita tadi, ya? Baik, yang pertama saya akan membahas cara berbakti kepada orang tua yang melahirkan kita. Ya, nanti akan saya bahas cara berbakti kepada orang tua, yaitu guru juga, dan juga kepada mertua. Baik, secara umum berbakti kepada orang tua itu bisa kita lakukan dengan cara mematuhi semua, ya, apa-apa yang telah diperintahkan oleh orang tua, dan menjauhi semua hal-hal yang dilarang atau tidak disukai oleh orang tua, ya. Namun dengan catatan selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat, ya, atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'atu fil ma'ruf
dan sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah kepada selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak kamu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Ya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, ya, udah tua maksudnya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan ya. Itu kalau dalam bahasa Arab, itu kalau di Indonesia kan itu ya seperti ucapan-ucapan yang semacam kayak ekspresi kita kesal, ya, ekspresi kesalnya kita kepada orang tua, seperti ya, duh gitu ya. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan janganlah engkau membentak keduanya, ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, kemudian itu adalah istilahnya semacam cara untuk berbakti kepada kedua orang tua yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Jadi kita tidak boleh membentak kedua orang tua, ya, apalagi berkata kasar, ya, tapi hendaklah kita berkata yang baik kepada kedua orang tua kita, apalagi beliau sudah tua, ya. Kenapa? Ya biasanya orang tua itu secara psikologis biasanya kalau sudah usia sudah lanjut, ya, umumnya secara psikologis beliau akan kembali ke seperti anak-anak, ya, usianya jiwanya seperti anak-anak, ya. Jadi kita dituntut untuk bersabar dalam menghadapi kedua orang tua. Nah, kemudian apa hikmah atau keuntungan dalam hal berbakti kepada kedua orang tua ini? Ya, apa hikmahnya? Ya, yang pertama yaitu jaminan daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia dijamin akan mendapatkan ridho daripada Allah. Ya. Dan sebaliknya, seorang anak yang berani durhaka kepada orang tuanya, maka dia pun juga akan mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana, ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ya, ridho Allah itu adalah bergantung daripada ridho orang tua, dan murkanya Allah itu juga bergantung daripada murka orang tua. Ya, karena itu kalau kita sebagai anak ingin senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah, maka hendaknya kita senantiasa mencari keridhaan orang tua. Dan sebagaimana kita tidak ingin mendapatkan murka daripada Allah, maka sebagai anak hendaknya kita berupaya untuk jangan sampai, ya, kita mendapatkan murka daripada kedua orang tua. Nah, kemudian yang kedua yaitu dipanjangkan usia dan dilimpahkan rizki. Ya, dikatakan di sini Nabi SAW juga bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rizkinya, hendaklah ia berbakti kepada ibu bapaknya, ya, dan memelihara silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan rezeki kita lancar, ya, dan juga mendapatkan usia yang panjang,
Usia yang panjang di sini yang dimaksud adalah usia yang berkah, ya, penuh keberkahan adalah dengan cara apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, yaitu akan mendapatkan ketaatan yang sama dari anak keturunan kita, ya. Baik, bakti kepada orang tua itu ibarat hutang, ya. Apa itu hutang? Hutang itu adalah sesuatu yang harus dibayar, ya. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka niscaya nanti anak kita pun juga akan berbakti kepada kita, ya. Sebaliknya, jika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka itu juga seperti hutang, ya, yang akan juga dibayar oleh anak kita. Artinya ketika kita berbakti kepada orang tua kita, maka itu seperti hutang. Artinya anak kita akan membayar hutang itu dengan cara berbakti juga kepada kita, ya. Begitu juga kalau kita durhaka kepada orang tua, maka itu juga akan menjadi hutang, di mana anak kita pun akan juga berbuat durhaka kepada kita. Itu na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana hadis daripada Nabi SAW yang beliau bersabda, birru abaakum tabirrukum abnaukum, ya. Nabi SAW bersabda, berbaktilah kalian, ya, kepada ibu bapak kamu atau kepada kedua orang tua kamu, ya, niscaya anak-anak kamu akan berbakti pula kepada kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kemudian yang keempat, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Dikatakan, ya, dalam sebuah hadis juga, ya, Nabi SAW bersabda, pintu tengah terbuka untuk orang-orang yang birrul walidain. Maksudnya di sini pintu surga, ya, terbuka untuk orang-orang yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Barang siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya, maka akan terbukalah pintu itu. Dan siapa yang durhaka kepada ibu bapaknya, ya, maka tertutuplah pintu itu baginya. Kemudian yang kelima, ya. Yang kelima yaitu daripada keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang istimewa. Kalau kalian perhatikan, ya, kalau kalian masih mengingat kisah atau sejarah tentang, ya, Uwais Al-Qarni, ya. Beliau ini, Uwais Al-Qarni ini adalah sosok anak, ya, yang menjadi figur atau contoh atau teladan, ya, bagaimana baktinya seorang anak kepada orang tua yang akhirnya oleh Allah, ya, diangkat derajatnya dengan derajat yang sangat istimewa. Ya, kalau Anda lihat, ya, kalau kalian lihat bagaimana itu Uwais Al-Qarni, seseorang yang miskin, seseorang yang, ya, bahkan buruk rupa, ya, tidak tampan, kemudian juga memiliki penyakit kulit, ya, penyakit belang saat itu, ya, akan tetapi memiliki derajat yang istimewa, ya, di mana beliau, si Uwais Al-Qarni ini pada akhirnya, ya, oleh Rasulullah, bahkan, ya, Rasulullah mengutus kepada sahabat Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Sayyidina Ali untuk, ya, mencari seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni ketika musim haji telah tiba, di mana ketika nanti salah satu dari keempatnya ini bertemu dengan Uwais Al-Qarni, Rasul meminta kepada keempatnya ini untuk, ya, mengutus kepada keempatnya ini untuk meminta doa, ya, kepada Uwais Al-Qarni. Ya, Anda bisa bayangkan siapa Uwais Al-Qarni, ya, sahabat bukan, ya. Uwais meskipun hidup sezaman dengan Rasulullah tapi bukan dikatakan sahabat. Kenapa? Karena Uwais tidak pernah bertemu secara langsung dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau sedikit bercerita tentang Uwais, saat itu sebenarnya Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah, ya. Tapi karena, ya, saat itu Rasulullah sedang ada urusan, ya, urusan perang kalau nggak salah, kemudian, ya, akhirnya tidak bertemu dengan Rasulullah. Sedangkan Uwais saat itu bersama ibunya, ya, sepulang dari melaksanakan ibadah haji.
Seandainya Uwais saat itu lebih mengutamakan egonya, pasti Uwais akan memaksakan diri untuk bertemu dengan Rasulullah, yaitu dengan menunggu selama berhari-hari. Ya, apalagi Uwais tidak bisa bertemu dengan Rasulullah sewaktu-waktu karena rumahnya sangat jauh, sehingga ketika ada kesempatan ada di kota Mekah, ya beliau menyempatkan untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika ibunya merasa keberatan kalau harus menunggu selama beberapa hari, ya karena mungkin ibunya saat itu sedang sakit juga karena udah tua, sehingga tidak kuat untuk menunggu selama berhari-hari, maka saat itu ibunya menyuruh Uwais untuk segera pulang. Akhirnya Uwais pun pulang dan lebih memilih ibunya, ya ketimbang harus bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan tetapi berkat baktinya ya si Uwais ini kepada ibunya, akhirnya Allah pun mengabarkan kepada Rasulullah bahwa ya Uwais ini adalah seseorang yang memiliki derajat yang mulia, bahkan namanya telah dikenal oleh seluruh penduduk yang ada di langit, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir ya, keutamaan daripada berbakti kepada kedua orang tua adalah yaitu merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita bakti kepada orang tua itu menandakan bahwa kita bersyukur kepada Allah. Ya, sebagaimana dalam surat Luqman ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi." Ya, yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain. Anishkurli wa liwalidaik. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Dan bersyukurlah kepadaku, ya, anishkurli, dan bersyukurlah kepadaku, wali walidaik, dan bersyukurlah juga kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepada aku kembalimu. Dalam hadis lain Nabi SAW juga bersabda, la yashkurullaha man la yashkur nas. Tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah siapa orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Baik, sekarang kita akan membahas tentang bakti kepada seorang guru. Jika orang tua kandung itu adalah orang tua yang berjasa memberikan asupan makanan untuk kebutuhan jasmani kita atau badan kita sehingga kita bisa tumbuh besar dan sehat, maka guru adalah orang tua yang berjasa memberikan asupan makanan untuk kebutuhan ruh kita, sehingga darinya lah kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan darinya lah kita bisa mengenal Allah dan mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besarnya jasa guru kepada kita, maka tidak heran ya jika Islam menempatkan guru sebagai salah satu orang tua kita yang juga wajib untuk kita hormati dan kita muliakan. Lalu bagaimana cara kita untuk berbakti atau beradab kepada guru kita? Baik, di sini saya akan mencoba meringkas dari beberapa keterangan yang diambil dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim, ya, karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, yang pertama dalam kitab itu dikatakan ya, adab atau etika seorang guru kepada muridnya adalah yang pertama, hendaklah seorang murid tadi bersungguh-sungguh, berhati-hati ya, dan selektif dalam hal memilih guru. Jadi sebelum kita memutuskan untuk mencari ilmu, otomatis kita harus mencari guru kan.
Ya, tapi dalam hal mencari guru pun kita juga harus hati-hati. Kita harus benar-benar selektif. Ya, kita harus bisa menentukan guru yang terbaik untuk kita. Kenapa? Karena karakter atau pola pikir seorang murid pasti akan dipengaruhi oleh gurunya. Ya, pasti akan mengikuti gurunya. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Imam Ghazali, beliau pernah berkata, perumpamaan guru dan murid itu adalah seperti tongkat dan bayang-bayangnya. Jadi kalau ibarat guru itu tongkat, maka murid adalah bayang-bayangnya. Bagaimana mungkin, kata beliau, kata Imam Ghazali, bagaimana mungkin bayang-bayangnya itu bisa lurus kalau tongkatnya saja bengkok? Ya, dalam arti di sini adalah bagaimana mungkin akan terlahir seorang murid yang soleh atau solihah, ya, manakala gurunya adalah seseorang yang bukan orang yang soleh atau bahkan ahli maksiat. Ya, maka mustahil akan terlahir seorang murid yang soleh dan solihah. Kemudian yang kedua yaitu patuh terhadap perintah guru dengan dilandasi husnudzon, berprasangka baik, sebagaimana seorang pasien yang pasrah dan patuh atas semua anjuran atau resep obat yang diberikan oleh dokter. Ya, yang meskipun dokter tadi memberikan obat yang pahit, ya, atau kalau perlu harus disuntik dengan sesuatu yang tajam, atau bahkan kalau perlu harus dioperasi, ya, dengan pisau, ya, dengan cara harus membelah itu bagian tubuh, ya, tapi ya pasien itu seharusnya paham, ya, seharusnya menyadari dan seharusnya berhusnudzon. Kenapa? Karena tujuannya pasti adalah untuk kesembuhan sang pasien. Begitu juga guru, ya, seorang murid hendaknya senantiasa berhusnudzon kepada gurunya, karena apapun yang diperintahkan oleh gurunya pasti tujuannya adalah untuk yang terbaik, ya, kepada muridnya. Semuanya adalah demi kebaikanmu muridnya. Yang ketiga yaitu meyakini bahwa guru kita merupakan sosok yang memiliki derajat sempurna sehingga harus kita hormati dan kita muliakan. Memandang guru dengan penuh rasa ta'zim, ya, rasa hormat dan tawadhu, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan seorang guru. Ya, jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik, na'udzubillah min dzalik, daripada guru kita. Ya, nggak boleh, ya, merasa diri kita lebih baik daripada guru kita. Ya, justru kita ketika bertemu dengan guru kita, maka kita kosongkan hati kotor, ya, yang mungkin masih ada dalam diri kita, ya, dan kemudian kita isi dengan hal-hal yang baik. Ya, kita harus merasa diri kita hina di hadapan guru kita, ya. Kemudian yang keempat, hendaklah seorang murid tadi itu bersikap tenang dan penuh antusias di hadapan guru. Ya, misal ketika berada di hadapan guru, ya sudah, kita harus fokus kepada guru kita, ya, bersikap tenang, ya, antusias, merasa, ya, menunjukkan ekspresi bahwa kita senang menghadapi guru kita, senang bertemu dengan guru kita, ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa menyinggung perasaan guru kita, yang menyakiti perasaan guru kita, ya, seperti menoleh ke arah yang tidak perlu, ya, sedang berbicara sama guru kok sempat noleh, sempat lihat yang lain, ya, kemudian tidak meninggikan suara melebihi guru, ya, melebihi suara guru, kemudian tidak memulai pembicaraan sebelum mendapatkan izin daripada guru, ya, dan yang paling penting, ya, yaitu bisa membedakan antara saat berbicara bersama guru dengan saat berbicara bersama teman. Ya, harus dibedakan cara berbicara dengan guru dengan bicara dengan teman, jangan disamakan, ya. Kemudian yang terakhir
yaitu yang kelima ya, yaitu adab kita kepada guru adalah dilakukan dengan cara bersabar ya saat dimarahi oleh guru, dan segeralah minta maaf jika memang kita bersalah. Dan jangan sampai kemarahan dan kerasnya guru dalam mendidik kita ya kemudian kita jadikan alasan untuk meninggalkan guru tersebut ya, artinya dia tidak loyal, tidak setia kepada gurunya hanya karena ngambek misalnya, hanya karena dimarahi oleh gurunya. Lah kalau memang salah ya seharusnya dia minta maaf, bukan malah pergi, bukan malah meninggalkan gurunya ya. Dan yang terakhir, nah ini yang juga sangat penting, adab atau bentuk bakti kita kepada guru adalah yaitu senantiasa mendoakan guru-guru kita ya, baik saat beliau masih hidup maupun sudah meninggal. Doakan guru-guru kita ya, doakan mudah-mudahan beliau ya sehat walafiat zahir maupun batin. Mudah-mudahan guru-guru kita termasuk orang-orang yang soleh solihah ya, panjang umur ya, kemudian istiqomah dan husnul khotimah ya. Dan kalaupun beliau sudah meninggal, doakan mudah-mudahan mereka diampuni dosa-dosanya, dan juga mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang termasuk ahlul jannah, yaitu ahli surga. Baik, terakhir yaitu bakti kepada orang tua kita yang ketiga ya, macam jenis yang ketiga, yaitu berbakti kepada mertua yang merupakan orang tua kita yang ketiga. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, seringkali kita melupakan atau bahkan cenderung mengabaikan eksistensi ya atau keberadaan daripada orang tua kita yang ketiga ini, yaitu mertua. Sehingga muncul satu ungkapan bahwa saat kita menikah, maka sejatinya kita tidak hanya menikah dengan pasangan kita, tapi juga harus menikahi ya keluarga dari pasangan kita. Dalam arti kita harus bisa menerima keadaan dari keluarga pasangan kita, mulai dari keadaan ekonomi, ya, pendidikannya, sosial maupun budaya daripada keluarga pasangan kita. Sehingga jangan sampai muncul istilah bahwa kita hanya mencintai suami atau istri kita, akan tetapi kita tidak mencintai ya keluarga, ya, lebih-lebih orang tua daripada pasangan kita. Tentu ini bukanlah contoh menantu idaman dari para mertua. Ya. Ini memang tidak ada ya dalam materi, sebenarnya mertua tidak dimasukkan dalam materi, tapi saya tambahkan sendiri karena memang mertua itu termasuk salah satu orang tua ya yang juga wajib kita hormati. Nah, lalu bagaimana cara kita berbakti kepada mertua kita? Secara umum, cara kita menghormati mertua kita adalah sama sebagaimana kita menghormati orang tua kandung kita. Mungkin ada beberapa orang yang mempertanyakan, kenapa harus sama? Ya. Baik, mari kita perhatikan dan kita renungkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, memang mertua kita tidak pernah membesarkan dan membiayai kehidupan kita sejak kecil. Tapi bukankah mertua kita lah yang selama ini telah berjasa membesarkan serta mencukupi atau membiayai semua kebutuhan hidup pasangan kita, ya, suami atau istri kita, mulai dari ketika pasangan kita ya masih kecil sampai dewasa, seperti makanannya ya, minumannya, asupan gizinya, vitaminnya ya, mungkin kalau perempuan kosmetiknya ya, atau obat ya saat dulu pasangan kita sakit ya, sebelum kenal dengan kita tentunya ya.
yang pada akhirnya secara zahir menjadikan pasangan kita tampak sebagai sosok ya lelaki yang gagah, yang tampan, ya, atau tampak sosok perempuan yang cantik dan anggun yang membuat kita tergila-gila kepadanya, ya. Artinya kita bisa menemukan pasangan yang cantik, yang tampan, yang gagah, kalau perlu mapan. Siapa? Ini berkat siapa? Apakah karena kita yang menjadikan pasangan kita jadi cantik atau menjadikan suami kita tampan? Bukan. Ya, tentu ini adalah berkat jasa orang tuanya, ya, orang tua pasangan kita atau mertua kita yang telah membesarkan dan juga merawat ya suami atau istri kita, sehingga kita mendapatkan pasangan yang tampan, mendapatkan pasangan yang cantik, yang gagah, yang mapan dan sebagainya. Ya, itu adalah dari mertua kita. Yang kedua, mertua kita lah yang juga telah berjasa mendidik karakter pasangan kita, yang telah membiayai seluruh biaya pendidikannya, baik pendidikan agamanya maupun pendidikan ya secara umum seperti sekolahnya, ngajinya dan sebagainya. Yang pada akhirnya itu semua menjadikan pasangan kita memiliki akhlak yang baik, karakter yang baik, ya, yang juga membuat hati kita semakin mantap untuk memilihnya. Dan yang terakhir, mertua kita lah ya yang juga telah berjasa merestui dan meridhoi hubungan kita, ya, sehingga kita bisa menikah dengan pasangan kita, ya, dengan seseorang yang benar-benar telah membuat kita jatuh hati kepadanya. Baik, anak-anak sekalian, itulah tadi sekelumit materi tentang berbakti kepada orang tua dan guru yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.